yafqahu qouli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat luang kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Selamat malam teman-teman penonton video channel YouTube IMM UGM yang berbahagia. Kita kembali lagi di agenda refleksi IMM UGM. Kembali sebelum kita memulai agendanya, perkenankan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua adalah acara inti, yakni diskusi yang telah dilaksanakan dan akan disampaikan oleh para pemantik atau salah satu peserta diskusi dari setiap bidang. Acara terakhir adalah penutupan. Sekarang kita akan memulai acara pertama, yakni pembukaan. Perkenankan saya memimpin pembacaan basmalah sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah penyampaian isi diskusi. Diskusi akan disampaikan sesuai bidang masing-masing dengan alokasi waktu yang diberikan yakni selama 20 menit. Urutan-urutannya yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah bidang tablik kajian keislaman dan imawati oleh Nasiran, kemudian bidang kader oleh Faizatin Lian Sipian, kemudian bidang organisasi oleh Rifki Firzal Ananda, kemudian bidang sosial budayaan masyarakat oleh Siti Khairun Nasiah, yang kelima adalah bidang riset pengembangan keilmuan dan hikmah oleh Muhammad Sulkan Fatoni, dan yang terakhir adalah bidang media dan komunikasi oleh Muhammad Haidar Aska. Langsung saja kepada bidang tablik kajian keislaman dan imawati oleh Nasiran. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan perwakilan dari bidang TKK dan Ismawati hasil diskusi pada sore tadi. Ada dua versi, yaitu yang pertama yaitu cerita bidang TKK dari Rismi, yang kedua itu cerita TKK dari bidang Baitar. Untuk mengawali yaitu cerita TKK dari bidang Rismi. Jadinya gini ceritanya, sebelum pandemi sudah membuat rencana kajian beserta tanggal-tanggalnya. Akan tetapi dikarenakan tidak boleh kajian offline sehingga tidak terlaksanakan. Dan diganti dengan kajian online. Sebetulnya TKK Rismi sudah membuat jadwal untuk kajian Ramadan, tetapi karena sudah ada panitia sendiri sehingga kegiatan Ramadan dihandle oleh panitia Samawa. Kemudian beberapa kajian online yang telah dilaksanakan oleh TK Rismi, yaitu yang pertama diskusi online menjaga kesehatan mental dan produktivitas selama COVID. Kedua, kajian Dwi Pekan dengan Ustadz Gifari. Yang ketiga, kajian Ismawati online via grup WA dengan Mbak Sarah Mantovani. Yang keempat, kajian Ismawati online via Zoom dengan Ustadz Asep Setiawan. Kemudian, kendala yang dialami oleh TKK dari Rismi, yang pertama yaitu kekurangan personil. Yang kedua, jadwal kajian Ismawati tabrakan dengan jadwal kuliah kedua bidang. Kemudian harapan dari bidang TKK Rismi, semoga personilnya lebih banyak agar bisa saling menghandle dan saling tokong menyokong. Kedua, semoga kekeluargaan di IMM lebih erat lagi dan ditingkatkan lagi. Kemudian cerita dari TKK Baitar.
Yang pertama yaitu telah dilaksanakan kajian internal. Alhamdulillah telah terlaksanakan 3-4 kali. Kemudian yang kedua, kajian Kaisar, kajian Islam Baitar untuk kajian umum. Kendala yang dihadapi yaitu kurang mendapat dukungan dari bidang lain. Yang kedua, personil bidang belum memprioritaskan IMM karena merasa belum nyaman. Harapannya yaitu saling support antar bidang di IMM. Kedua, semoga kekeluargaan di IMM lebih erat agar semangat konsisten bikin kajian. Yang kedua, memaksimalkan akhir periode. 1. Tetap menjaga silaturahmi dan diskusi di grup WA kajian online Itmawati. Kedua, insya Allah Baitar ada rencana mau mengadakan tadarus bersama yang akan dilaksanakan 1 minggu sekali. Kemudian, rekomendasi bidang TKK dan Itmawati periode selanjutnya. Pertama, tetap melanjutkan kajian rutin Itmawati dengan Mbak Saroh Mantopani ataupun dengan Ustadz-Ustazah lainnya. Kedua, melanjutkan kajian internal dan Kaisar dengan melaksanakan yang lebih konsisten dan rutin. Yang ketiga, perlu adanya grup bersama antara TKK Rismi dan Baitar sehingga sarana komunikasi lebih mudah. Yang keempat, TKK Rismi dan Baitar perlu mengadakan kajian bersama 2 pekan sekali. Mungkin itu saja hasil diskusi pada sore tadi. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi adalah penyampaian isi diskusi dari bidang tablik, kajian keislaman dan Imawati oleh Nasiran. Selanjutnya adalah bidang kader oleh Pak Izatin Lian Sipian. Kepada Diza, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, tes suaraku masuk nggak ya? Soalnya jaringannya sangat jelek. Masuk, Diza. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin aku akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi dari bidang kader, evaluasi terkait bidang kader selama kurang lebih hampir 1 periode ini. Sebenarnya yang dialami bidang kader ini hampir sama ya setiap tahunnya, nggak jauh beda gitu. Yang pertama memang teman-teman dari ketiga PK masih merasa belum tahu gitu caranya untuk membentuk loyalitas kader gitu, atau kader yang loyal tuh bagaimana gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini berhubungan dengan tadi gitu. Mungkin ini juga yang jadi penyebabnya. Kegiatan-kegiatan di IMM itu kurang menarik gitu apabila dibandingkan dengan organisasi internal gitu. Yang mungkin kalau di organisasi internal kegiatan-kegiatan lebih berjalannya itu lebih banyak gitu, varian kegiatannya lebih banyak, terus lebih konsisten gitu dalam menjalankan kegiatan dibanding kita yang mungkin di beberapa waktu kita padat dengan kegiatan, tapi di beberapa waktu kita longgar kayak gitu. Nah, terus pendekatan personal dari bidang kader sendiri tuh merasa hanya berlaku di saat itu gitu. Maksudnya mungkin kalau misal yang sering terjadi tuh kalau misal ada kegiatan-kegiatan kita ngechat gitu, ngajakin buat ikut gitu, tapi ya udah gitu, kadang berhenti di situ, nggak konsisten seterusnya kita melakukan pendekatan ke teman-teman gitu. Terus yang keempat, sistem perkaderan yang sebenarnya kurang pasti. Menurut teman-teman, sistem perkaderannya tuh belum terstruktur dengan baik gitu. Kita
biasanya merencanakan oke nanti dalam waktu ke depan kita ngadain ini gitu. Tapi selanjutnya tuh kayak masih belum tahu, masih abu-abu gitu. Terutama di pandemi ini tuh kita banyak mengalami kesulitan itu ya, yang sebelumnya mungkin kita punya rencana A, B, C, D gitu. Tapi banyak terhalang karena kita harus merubah lagi bentuknya seperti apa dan kita nggak tahu gitu ketika kita mengubah bentuknya sedemikian rupa, ketika dijalankan dengan online tuh apakah masih bisa gitu, masih sesuai dengan tujuan awal kita membuat kegiatan itu gitu. Terus yang terakhir tentang penjagaan PH. Jadi pimpinan harian ini kan juga kader yang seharusnya dijaga gitu. Namun selama ini tuh masih belum ada gitu. Atau mungkin teman-teman kader itu belum tahu caranya gimana melakukan penjagaan ke teman-teman pimpinan harian yang kadang juga mungkin kalau lagi capek gitu kan jadi nggak bersemangat gitu. Nah untuk membangkitkan, untuk memantik semangat teman-teman PH lagi itu seperti apa itu belum dilakukan kayak gitu. Itu aja sih kalau evaluasi dari teman-teman bidang kaderisasi. Cukup itu aja kan ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diza. Demikian adalah penyampaian diskusi oleh bidang kader dari Faizatun Lian Sibian. Selanjutnya sekarang adalah penyampaian isi diskusi dari bidang organisasi oleh Rifki Firza Ananda. Kepada Kiki, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Suara udah masuk? Cek. Suaranya masuk nggak? Tes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Ki. Oke, terima kasih pada Mbak Rasha atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang lain yang sudah mau mendengarkan cerita dari saya selanjutnya ini. Oke, jadi saya Rifki Firza Ananda, saya perwakilan dari bidang organisasi. Nah, jadi di sini saya mau menyampaikan hasil diskusi yang telah kita diskusikan. Suaranya masuk sekarang. Oke. Ya, jadi saya akan memberikan hasil diskusi bidang organisasi dari 3PK pada sore hari yang telah berjalan cukup baik. Nah, jadi sebenarnya kan ada tiga materi yang akan tiga pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada diskusi malam hari ini, yaitu yang pertama terkait program kerja dari bidang organisasi 3PK, terus ada evaluasi maupun proyeksi bidang organisasi untuk periode kita yang masih akan berlangsung sampai kira-kira katanya bulan Maret, dan untuk sekaligus proyeksi mungkin tahun depan yang masih di bidang organisasi. Jadi yang pertama untuk masalah program kerja dari bidang organisasi itu ada berbeda-beda, sebagian besar sama gitu, tapi ada sedikit perbedaan mungkin. Jadi yang pertama itu dari bidang organisasi resmi yang telah terlaksana itu ada program rapat kerja, yaitu untuk internal PK resmi sendiri, terus ada rapat pleno 1, terus ada program kerja bersama antar 3PK, yaitu pembuatan atribut Korsa yang akan segera selesai. Terus nanti ada upgrading, ketiga PK juga akan melaksanakan upgrading, dan ketiga-tiganya masih belum terlaksanakan. Dan nanti yang terakhir adalah musyawarah komisariat. Sebagian besar
kegiatannya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk masalah terkait evaluasi ya. Jadi sebagian besar dari bidang organisasi itu ada sedikit kendala ya terkait perubahan. Ya ini semuanya sih, semua bidang terkait adanya apa ya? Sebelumnya kan belum ada pandemik, terus ada pandemik, jadi beberapa program kerja itu tidak bisa terlaksana, terus adanya apa ya? Belum siap 100% gitu. Pada awal-awal pandemi belum siap 100% dengan online. Jadi pada awal-awal bulan Maret, April maupun Mei itu sedikit off atau apa ya, nggak terlalu aktif gitu loh. Maksudnya lebih fokus, kayaknya dulu tuh lebih fokus ke kuliah. Nah setelah kuliah selesai baru mulai aktif menjalankan program kerja maupun tugas-tugas dari bidang organisasi. Selanjutnya juga ada sedikit evaluasi terkait adanya standarisasi yang sama antar PK agar kita punya patokan khusus gitu loh saat bekerja terutama pada online seperti ini. Nah, kan tentunya ada sedikit perbedaan antara sebelum pandemik dan setelah pandemik. Nah, namun target yang standar yang kita inginkan juga sebenarnya tidak tinggi-tinggi atau tidak muluk-muluk banget gitu loh terkait standar yang penting tuh kita bisa menciptakan situasi yang nyaman terus nyaman terus kita bisa menjalankan organisasi IMM ini masing-masing WK itu dengan baik ke depannya. Nah, terus terkait evaluasi hanya itu, terus ada proyeksi bidang. Nah, sebenarnya ada satu fungsi dari bidang organisasi yang kurang berjalan, yaitu fungsi pengawasan terhadap pimpinan komisariat ataupun bidang-bidang di PK masing-masing. Nah, jadi itu kita rencananya akan lebih menguatkan atau lebih gencar dalam mengawasi PK-PK di masing-masing bidang di setiap PK. Nah, nantinya dari bidang organisasi akan kayak membuat kayak PJ atau pengawas gitu loh tiap bidang. Misalkan dari bidang organisasi ada 3 orang, bidang organisasi dari ISME ada 3 orang, nah nanti itu dibagi megang untuk bidang apa gitu. Nah, agar fungsi pengawasan ini lebih baik lagi dan bisa menjaga dan meningkatkan kinerja tiap bidang, utamanya dari pimpinan komisariatnya. Nah, terus selanjutnya kita pengen juga membantu bidang kades sih sebenarnya. Ini kayak rencana tahun depan, tahun 2021 maksudnya, tahun periode kita juga yang masih berjalan untuk ikut menjaga kader. Sebenarnya sih dari RISMI sendiri kemarin sudah ada program untuk kayak bikin anak asuh. Nah, itu untuk pimpinan komisariat yang lain ada yang sudah juga tapi malah berhenti. Nah, kita ingin mengaktifkan dan ingin membantu bidang kader juga untuk melaksanakan program tersebut. Terus yang terakhir tuh kita pengen bidang organisasi itu sebagai tempat atau rumah pelarian gitu dari anak-anak IMM baik kader maupun pimpinan ketika kita sudah mulai jenuh atau mulai capek dengan kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Jadi dengan adanya IMM itu bisa menjadi wadah atau penampung atau pelarian yang baik untuk anak-anak IMM gitu, baik kader maupun pimpinan. Jadi itu aja yang hasil diskusi pada sore hari tadi yang telah berjalan bersama bidang organisasi 3 PK. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiki. Demikian tadi adalah penyampaian isi diskusi dari bidang organisasi. Selanjutnya adalah bidang sosial pemberdayaan masyarakat yang isi diskusinya akan disampaikan oleh Siti Khairun Nasiah. Kepada Siti, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah bisa didengar suaraku? Waalaikumsalam, bisa Siti. Oh ya, respon kalian sangat berarti untuk sinyal yang nggak jelas. Jadi untuk SPM ya, sebenarnya sangat disayangkan juga ya pandemi seperti ini, padahal apa namanya, SPM tuh sosial pemberdayaan masyarakat, di mana setiap kerjanya itu harus dan apa ya, diharuskan itu bersinggungan dengan orang-orang gitu. Dan ternyata adanya pandemi sebenarnya bukan penghalang gitu, kita bisa mengkonversi beberapa agenda menjadi daring, dan itu seharusnya nggak menyurutkan semangat kita gitu, tapi nyatanya itu tidak bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat gitu, terbatas pada kaum intelek, kaum yang bisa daring tentunya, tidak semuanya bisa. Untuk sebenarnya ini, evaluasinya mungkin dari apa ya, menyinggung bukan dari segi kerjanya, tapi SDM-nya. Ternyata selama ini SPM tuh kurang terkoordinasi gitu, di mana dari SPM sendiri itu tuh belum terkoordinir di intinya belum terhubung antara SPM PK 1 dengan PK yang lainnya. Jadi masih sendiri-sendiri seperti itu. Kayak Baitar SPM jalan sendiri, SPM-nya Khaldun sendiri. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa open donasi itu tidak serta-merta perwajahan satu UGM gitu. PK dari Khaldun Baitar itu hanya dari satu PK aja. Dan ternyata ya itu setelah kita dikumpulkan, oh jadi selama ini kita tuh nggak terkoordinir gitu. Bahkan satu IMM pun, satu UGM pun kita nggak ada koordinasi gitu. Satu SPM-nya masih berjalan sendiri-sendiri. Dan dengan adanya tidak terkoordinir itu, sehingga untuk PK-nya masing-masing tuh ngerasa berat gitu untuk menjalani. Apalagi kalau misalkan tadi ya dari hasil curhatannya, kalau beberapa SPM itu terlahir dari lingkungan IPM sebelumnya. Jadi terlihat kayak jelek banget gitu bedanya atmosfer IPM sama IMM. Dimana kalau IPM tuh bisa jadi prioritas gitu, bahkan kerja sampai malam tuh nggak masalah gitu. Tapi kalau di IMM, bahkan kita baca grup aja males gitu. Bukan males sih, nggak tahu kenapa baca grup aja tenggelam. Baca grup tenggelam. Jadi grupnya itu chatnya bisa tenggelam kayak gitu. Kayak bisa beribu-ribu, nggak bring. Pokoknya intinya banyak, baru kayak sadar kok ada event ini ya, ternyata kok ada event ini gitu. Sebegitu tidak pentingnya atau gimana gitu. Intinya sebegitu tidak menjadi prioritasnya lah. Dan kayak ada hubungannya dengan kayak evaluasi kader sih, kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah jenuh IMM, kata organisasi kan tujuannya bisa menjadi rumah gitulah. Tapi kalau nggak sampai nyentuh ke jenuh gitu, kita sama sekali nggak mengenal IMM. Ya kalau jenuh kan artinya kita udah mencapai titik puncak di mana kita udah bosen gitu. Tapi dalam hal ini kita tuh benar-benar nggak nyampe ke titik jenuh, nggak nyampe titik ke atas gitu. Kita belum mengenal sama sekali bahkan kayak gitu. Dan kalau misalkan ya ke depannya harapannya ya gitu, sesulit apapun harusnya tuh sosial tetap harus berjalan gitu, entah sosial media atau gimana. Nah seperti itu. Jadi kalaupun nanti misalkan TPA, ya TPA-nya dikemas gimana caranya bisa nyampe ke anak-anak, meskipun itu kayak video edukasi, poster atau infografis kayak gitu. Terus kalau kegiatan SPM kan ya pasti kayak gitu ya, intinya bersinggungan dengan orang banyak yang nggak cuma IMM doang gitu, tapi nyampe keluar. Nah gimana bisa nyentuh ke semua lapisan, ya gitu, kayak SPM tuh sebenarnya punya PR besar gitu. Gimana perwajahan IMM keluar, kayak gitu. Dan masih banyak tanggungan-tanggungan di luar. Jadi kalau mungkin kalau misalkan segi
COVID kan itu di luar kendali ya, tapi kalau di bawah kendali teman-teman SPM, itu masih juga banyak tanggungan di luar gitu. Jadi IMM tuh nggak satu-satunya organisasi yang harus diurusin. Makanya banyak sekali proker yang nggak keurus gitu. Ya mungkin kayak gini, sempat keurus, tapi jatuhnya tuh wacana. Sempat dibahas, tapi jatuhnya wacana. Karena untuk merealisasikan butuh effort besar gitu kan. Dan ya gitu, kalau effort kan butuh orang-orang yang benar-benar meluangkan, sedangkan mereka nggak cuma di MM kayak gitu. Mungkin itu sih dari SPM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bilang ya. Entah kita mengkonversi agenda atau gimana. Jadi tetap kita tuh harus bermanfaat. Jangan sampai kita tuh kayak ngerasa semuanya tuh, pandemi enggak lah, nggak usah diadain. Kayak seolah semuanya tuh baik-baik aja gitu. Padahal kita tuh, aduh suaraku menggaung. Siapa yang nyalain speaker? Udah. Jangan kalian tuh ngerasa baik-baik aja. Ini tuh sebenarnya evaluasi buat SPM sih. Kita tuh ngerasa diem-diem aja, padahal tuh banyak koreksi gitu sama pandemi. Kayak pandemi itu alasan kita buat diem gitu. Padahal tuh enggak. Kita harusnya berjuangnya malah lebih gitu. Gimana caranya sekreatif mungkin untuk tetap bermanfaat walaupun pandemi gitu kan. Tetap nggak boleh kosong, intinya gitu sih. Harus beradaptasi, mengkonversi agenda offline menjadi online. Ya walaupun, ya kan maksudnya semua orang pasti bisa maklumi gitu. Tapi kalau kita diem, siapa yang maklumi? Nggak ada. Nggak ada yang maklumi kita buat diem. Kita harus begitu teman-teman. Karena SPM juga sepi ya, maksudnya bukan sepi dalam artian nggak ada orang. Sebenarnya ada, orangnya tuh banyak. Cuman yang tinggal yang tinggal tuh nggak banyak. Yang selalu ada itu nggak banyak. Tapi mereka tuh nggak ada, bukan mereka tuh menjauh karena nggak mau kayak bodo amat tuh nggak. Tapi karena mereka tuh beramanah di tempat lain. Jadi sejauh apapun mereka pergi, mereka tuh bermanfaat gitu loh sebenarnya. Kalau IMM, kalau pergi dari IMM tuh sebenarnya mereka bermanfaat gitu. Nggak di IMM pun dia tuh bermanfaat gitu. Kalau masih terdaftar orang-orang IMM. Udah sih, karena Rasya udah masuk ya. Bye-bye. Aku udah salam soalnya. Mau salam lagi, Deng. Biar doanya makin banyak keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Terima kasih kepada Siti Khairun Nasia yang tadi sudah memaparkan isi diskusi dari bidang sosial pemberdayaan masyarakat. Sekarang kepada Muhammad Sultan Fatoni sebagai penyampai isi diskusi dari bidang riset, pengembangan keilmuan dan hikmah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Rasya. Apakah suara saya jelas? Ya, kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, izinkan saya Muhammad Sultan Fatoni dari perwakilan RPKH hendak menyampaikan hasil diskusi tadi sore. Dari awal diskusi kami tadi membahas sedikit kurang lebih seperti berikut. Pertama tadi kita membahas apa saja rewind dari awal tahun 2020 hingga saat ini, apa saja yang kita sudah lalui dari RPKH sendiri maupun keseluruhan IMM UGM. Kemudian permasalahan-permasalahan apa yang kita hadapi secara bidang maupun secara umum. Lalu terakhir pandangan-pandangan kami terhadap situasi ke depan maupun strategi-strategi RPKH untuk selanjutnya. Yang pertama, kalau ditinjau ulang dilihat dari awal-awal tahun, kita dari RPKH Riset Pengembangan Keilmuan dan Hikmah yang bertugas di bidang keilmuan
bagaimana menyalurkan keilmuan kita sebagai mahasiswa dan sebagai orang Muhammadiyah, pengetahuan kita yang sangat banyak itu bagaimana bisa terdeliver kepada yang membutuhkan, entah itu masyarakat, entah itu teman-teman kita sendiri maupun keluarga kita yang terdekat dari yang terdekat hingga yang terjauh, maksud saya. Nah, kemudian untuk mencapai hal tersebut kita menyusun proker-proker yang cukup padat awal mulanya, kemudian itu digunakan selama 1 tahun hingga saat ini harusnya berjalan. Kemudian sampailah kita pada pandemi yang memaksa kita untuk untuk berjaga jarak, untuk mungkin sebagian dari kita ada yang keluar dari Jogja untuk mengamankan diri, juga ada yang terpaksa untuk tidak kemana-mana. Oleh karenanya kegiatan-kegiatan kita sangat terbatas pada saat itu. Sempat beberapa saat kita berpikir ulang bagaimana caranya agar tujuan dari bidang RPKH ini bisa tercapai. Nah, kemudian kita susunlah acara-acara tersebut secara ulang hingga akhirnya terlaksana beberapa kali diskusi dan beberapa kali juga penyampaian informasi melalui media sosial, entah itu live dan infografis, alhamdulillah. Nah, untuk beberapa masalah yang terkait mungkin tadi dari SPM, masalah SDM dan lain-lain, kita juga merasa hal itu suatu hal yang penting, mulai dari demotivasi anggota, di mana anggota yang sangat bersemangat pada awalnya bisa turun semangatnya hingga tidak kelihatan lagi batang hidungnya karena komunikasi yang susah, bukan susah sebenarnya, komunikasi yang harus dilakukan dengan alat tertentu, internet gitu, sehingga itu mau nggak mau membuat kita menjadi berbeda pada awalnya. Meskipun itu kemudian yang menjadi suatu kesempatan juga untuk RPKH menyampaikan ilmunya secara lebih luas, karena kini kita tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang, internet semua online, sedunia bisa nonton pada saat yang bersamaan. Nah, itu juga terjadi pada saat kita mulai diskusi yang bedah ideologi Muhammadiyah, itu mencapai puluhan orang yang melihat secara live di ruang Zoom. Nah, karena kita semangat kembali dan mencoba untuk menyampaikan ilmu-ilmu kita sebagai mahasiswa dan warga Muhammadiyah. Lalu permasalahan lagi yang masalah kita sebenarnya itu IMM UGM secara umum itu sebenarnya sudah sudah mencapai sebuah pencapaian yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, di mana para kader yang sudah lebih luas dan juga banyak sekali forum-forum insidental yang terjadi selama 1 tahun ini. Itu tiba-tiba kita berdiskusi mungkin atau menyampaikan knowledge sharing-nya dalam forum-forum insidental yang di grup WA atau di manapun itu bisa terjadi. Itu merupakan suatu perkembangan tersendiri bagi RPKH. Kemudian jaringan-jaringan yang tersebar di antara kader dia lebih luas sekarang. Jadi para kader sekarang sudah menjadi harapannya menjadi diaspora Muhammadiyah dalam dia di luar organisasi Muhammadiyah, seperti misalnya dia adalah kader Muhammadiyah di IMM UGM, tapi dia juga aktif di dalam kampus sebagai BEM, sebagai organisasi lainnya, sebagai olahragawan dan macam-macam. Itu suatu perkembangan tersendiri bagi IMM UGM, karena jaringan yang bermacam-macam semakin membuat kita harusnya bisa berkolaborasi dengan baik-baik. Tapi jaringan ini kemudian juga menjadi sebuah tantangan bagi IMM UGM, bagaimana caranya untuk
dia sebagai tujuannya sebagai diaspora IMM UGM di luar gitu, bukan kemudian menjadi orang luar yang masuk IMM UGM. Nah, ini dua hal yang berbeda karena masalah rasa dan prioritas tadi ya. Kalau dia menjadi diaspora IMM UGM, artinya dia sudah menjadi IMM UGM, tapi dia di luar. Dia mewarnai organisasi-organisasinya dengan warna Muhammadiyah, dan itulah tujuan kita masuk IMM UGM, yaitu untuk berdakwah dan bersyiar. Yang terakhir, kita mendapatkan masalah juga tentang budaya keilmuan kita yang cukup banyak perbedaan di antara kader-kader, sehingga ini menyulitkan, menjadi tantangan tersendiri bagi RPKH IMM UGM untuk mencari irisan yang tepat bagi kader-kader biar bisa berdialog dengan lebih baik mengenai keilmuan, mengenai hal-hal yang penting, karena yang kita dapati sekarang itu bukan para kader yang tidak memiliki budaya keilmuan, bukan para kader yang dalam bahasa kasarnya bodoh atau tidak menjalankan, tidak memiliki knowledge tertentu itu, enggak. Tapi banyak kader yang memiliki concern-nya masing-masing di bidangnya masing-masing, dia tidak terfasilitasi dengan baik untuk ngobrol di IMM UGM. Nah, itu menjadi tantangan kita yang sangat berat, karena kalau irisannya ini insya Allah kalau ketemu, hal-hal lainnya seperti solidaritas kader dan lain-lain, sampai dengan mungkin ke bidang-bidang lain, kalau ekspektasi dari anggota-anggota kita bisa tercapai, bukan tidak mungkin, mereka semua malah akan menjadi lebih kuat dan selanjutnya bisa memberikan kontribusi lebih bagi IMM UGM. Yang selanjutnya juga dari permasalahan perkaderan ini, saya rasa dari diskusi kami sepakat untuk IMM UGM harusnya menempatkan dirinya sebagaimana seharusnya, sebagaimana fitrahnya, sebagai organisasi eksternal, bukan organisasi internal. Karena kita organisasi eksternal itu berbeda pada fungsinya, berbeda pada caranya juga seharusnya. Dimana kalau organisasi internal dia sebagai organisasi kemahasiswaan yang memang bergerak hanya dalam bidang itu, sehingga banyak proker, sehingga banyak hal-hal yang dikerjakan secara nyata, secara fisik, mungkin secara apapun itu, yang jelas lebih bervariasi dan lain-lain. Dan organisasi eksternal yang seharusnya bertujuan untuk membangun diri, membangun framework, membangun cara pandang, membangun hal-hal mendasar yang itu tidak didapatkan dari organisasi internal. Nah, dalam penempatan ini saya rasa kami rasa dalam diskusi tadi itu kurang jelas gitu. Di IMM sendiri memaksa kadernya untuk melakukan apa yang dilakukan juga di internal. Jadi itu adalah seperti pengulangan proker yang menjenuhkan. Makanya banyak sekali yang mungkin merasa kayak ya udahlah ngapain nih kayak gitu. Nah, dengan penempatan yang tepat ini, insya Allah semua masalah bisa berkembang ya. Maksudnya berkembang dalam artian dia masalahnya nggak di situ-situ terus masalahnya. Jadi dia mendapatkan solusinya, kemudian menjadi masalah baru mungkin, dan nanti akan menjadi solusi baru lagi, dan begitu seterusnya, karena masalah itu bukan hal yang harus selesai, tapi itu jangan maksud saya masalah itu tidak akan selesai, cuman dia akan berkembang menjadi masalah baru, kemudian menjadi solusi baru, kemudian menjadi masalah lagi, dan begitu selanjutnya, seperti sunatullah itu masalah. Terakhir, pandangan kita ke depan untuk RPKH, bagaimana bisa membuat IMM UGM ini lebih baik lagi.
dari sisi keilmuan dan hikmahnya, ada 2 hal, yaitu pengembangan budaya keilmuan. Yang kedua, yang pertama di budaya keilmuan, bagaimana kita menemukan irisan yang tepat dari concern-concern masing-masing kader, sehingga bisa berdialog dengan baik dan lebih kuat lagi. Yang kedua adalah aktivasi media sosial. Jadi kita bagaimana mengengage juga orang-orang luar untuk menyaksikan kita gitu, untuk melihat kita sebagai warga Muhammadiyah yang juga mahasiswa untuk eksis di dunia maya, insya Allah dengan penguatan simbolik seperti ini, marwah organisasi kita akan naik, sehingga solidaritas kader juga mungkin bisa sedikit banyak terimbus lagi dari aktivasi tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bidang media dan komunikasi, penyampainya Muhammad Haidar Aska, waktu dan tempat dipersilakan. Cek. Nih, Aska. suaraku terdengar nggak ya? Iya. Cek. Sudah terdengar ya? Ya. Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mohon maaf ya, mungkin tidak bisa video karena cuaca dan sinyal sedang tidak mendukung. Dan terima kasih juga bagi Korkom yang sudah mengadakan acara ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Jadi langsung saya di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi sih, bisa dibilang begitu, dari teman-teman media tadi. Jadi ketika membicarakan mengenai kinerja dari bidang media sendiri, sebenarnya masih ada beberapa pendapat ya di kalangan teman-teman media sendiri. Beberapa ada yang mengatakan bahwa media IMM sekarang tuh udah bagus, udah lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi ada juga beberapa yang mengatakan bahwa media IMM tuh masih ada kurangnya, masih belum ideal. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya akan menjabarkan ya. Kenapa ada yang bilang media yang udah bagus, tapi di sisi lain kenapa ada yang bilang masih kurang. Jadi tapi sebenarnya itu sih tergantung kepada subjektivitas dari teman-temannya itu sendiri. Namun di sini mungkin saya akan lebih fokus kepada yang versi kurangnya mungkin ya, biar nanti ada resolusi dan segala macamnya. Nah, jadi kalau gambaran ringkas dari media itu, menurut kami ya, itu kalau diibaratkan sebuah kurva, itu media IMM itu kinerjanya berkebalikan dengan kurva COVID-19 Indonesia sekarang. Nah, jadi intinya agak melandai gitu, atau ya mungkin bisa dibilang agak turun. Nah, kenapa? Nah, setidaknya tadi dari diskusi itu kami menemukan beberapa penyebab. Yang pertama itu adalah kurangnya bonding sendiri dari bidang media maupun dengan bidang-bidang lain. Nah, kenapa bisa kurang itu? Yaitu salah satunya adalah kurangnya komunikasi
Nah, kami melihat tuh sebagai suatu hal yang konyol gitu. Masa dari media sendiri, bidang yang harusnya emang tugas utamanya adalah untuk berkomunikasi, tapi dia berkomunikasi internalnya aja gagal, kan konyol gitu. Terus yang kedua adalah kurangnya koordinasi. Nah, koordinasi ini asalnya koordinasi ya tim media maupun koordinasi bidang media dengan bidang-bidang lain. Nah, untuk kembali lagi masalah yang pertama tadi, masalah bonding. Sebenarnya itu mungkin kalau saya lihat dari pemaparan teman-teman tadi, itu saya melihat sebagai suatu hal yang bisa dibilang umum gitu, masalah bonding ini. Dan ini kayak sudah menjadi masalah yang universal. Di tiap bidang tuh salah satunya adalah kurang bonding itu sendiri. Jadi ya seharusnya kita tuh juga ada suatu hal lah yang suatu kegiatan atau suatu apalah gitu yang bisa merekatkan ya kita ini. Saya sering kayak mengamati misalnya grup PK atau grup PH atau grup MMUGM. Itu ramenya tuh cuma ketika hal-hal tertentu atau mungkin topik-topik yang dibicarakan tuh hanya masalah proker lah atau masalah apalah gitu. Jadi seperti yang disampaikan Sultan tadi ya, kader itu kesannya kayak, wah ini apa sih ngomongnya, kayak kita fungsinya malah lebih mirip ke organisasi internal gitu. Jadi seharusnya mungkin kita harus ada satu hal yang berbeda gitu dan meletakkan fungsi kita ya memang itu sebagai organisasi eksternal. Ya mungkin kalau mungkin saran dari kami dari bidang media sendiri tadi ada yang menyarankan bahwa ya mungkin kadang-kadang tuh bahas juga lah topik-topik yang mungkin bisa terkesan di luar dari proker atau di luar dari hal-hal yang bikin sepaneng gitu. Mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak jelas tuh bisa sebenarnya untuk menguatkan ikatan antar anggota IMMGM. Nah, terus untuk bonding juga kegiatan-kegiatan lain seperti kayak misalnya yang kemarin tuh jalan-jalan bareng misalnya atau mungkin makan-makan bareng itu juga sebenarnya suatu hal yang menurut kami sangat bermanfaat untuk meningkatkan keeratan gitu. Dan kami melihat juga hal seperti itu tuh seperti semacam dapat memberikan image bagi mungkin kader baru maupun kader yang lama bahwa oh ya memang tuh ternyata nyenengin, kegiatannya nggak hanya sepaneng tok gitu. Nah itu mungkin untuk masalah bonding. Terus habis itu yang ke koordinasi. Nah ini sebenarnya saya ingat bahwa dulu di awal tuh kami pernah minta tolong juga sebenarnya di rapat PK kepada teman-teman bidang lain bahwa sebenarnya media tuh tidak bisa bergerak sendiri gitu. Ya emang kami dari media tapi kami juga perlu sokongan dari teman-teman semua. Jadi dalam istilahnya untuk mengisi media itu kami juga perlu karya-karya dari bidang-bidang lain gitu. Misalnya dari bidang RPKH yang mengadakan diskusi atau mungkin bidang TKK yang mengadakan kajian atau mungkin bisa bidang kader gitu yang mengadakan kegiatan-kegiatan kaderisasi atau segala macamnya. Dan kami juga perlu kayak semacam dukungan untuk penyebaran konten. Jadi di awal juga sebenarnya sudah kami sampaikan dalam rapat-rapat di awal itu bahwa jangkauan dari media IMM itu masih bisa dibilang belum terlalu besar karena jumlah follower maupun pengikut maupun subscriber dari akun-akun medsos itu masih ya baru sekitar berapa sih 2000-an gitu untuk follower dari IG. Jadi ketika ditambahi dengan
mungkin akun medsos dari teman-teman semua itu bisa menambah jangkauan dari konten-konten yang ditayangkan oleh media. Nah, namun pelaksanaannya selama ini tuh masih belum berjalan dengan baik. Yaitu tadi karena kurangnya koordinasi dan mungkin apa ya, belum ada yang bisa mengingatkan gitu. Itu sih. Kemudian mungkin untuk apa ya, rencana-rencana ke depannya, sebenarnya dari bidang media sendiri untuk proker-proker dan pekerjaan-pekerjaan itu sudah hampir selesai, hanya tinggal satu proker terakhir yang belum terselesaikan, yaitu pelatihan media, yang itu sebenarnya tinggal nunggu waktu aja, nanti tinggal tunggu fixnya kapan. Begitu. Terus untuk kayak ke depannya gitu, kami harap media secara khusus maupun bidang-bidang lain dan IMM-UGM secara umumnya itu bisa mewujudkan sebuah ikatan yang erat, sebuah bonding lah, agar proker-prokernya maupun kegiatan-kegiatannya itu yang pertama bisa berjalan dengan lancar, serta bisa terkoordinasi dengan baik. Karena ketika orang-orangnya hanya kurang saling memahami satu sama lain, maka akan susah gitu. Kayak ya mereka akan saling lepas aja, saling mengacuhkan aja. Soalnya kayak kurang ada rasa memiliki gitu. Jadi ya itu. Semoga kedepannya tuh bisa ada kegiatan-kegiatan yang bisa mempererat bonding tadi dan membaguskan koordinasi dari tiap-tiap anggota IMM gitu sih. Mungkin sekian penyampaian dari bidang media. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Haidar Aska yang telah menyampaikan isi diskusi dari bidang media dan komunikasi. Tidak apa-apa kalau misalnya nggak perlu on-cam, setidaknya suaranya dapat jelas terdengar. Sebagaimana yang telah banyak disampaikan oleh teman-teman mengenai penyesuaian diri atas pandemi, pengaliwahanaan dari offline ke online juga membutuhkan adaptasi, misalnya penyesuaian koneksi, apalagi apabila cuaca sedang buruk. Misalnya seperti agenda online ini yang saya rasa saya perlu minta maaf karena sempat live group tadi dan menjadikan agenda molor dari susunan acara. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman atas sikap tenggang rasanya yang memahami bahwa ini adalah kondisi yang tidak dapat kita kendalikan bersama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, tadi kita telah menyimak agenda kedua dari refleksi IMM UGM. Acara yang secara keseluruhan dimulai sejak pukul 1 siang hingga malam ini betul-betul terasa berlalunya. Oleh karena itu, saya sebagai pembawa acara mewakili koordinator komisariat selaku penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para peserta, pemantik, ketua, dan penonton live streaming video YouTube IMM UGM. Semoga refleksi ini, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Korkom, Afgan siang tadi, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Sekarang kita memasuki agenda terakhir, yakni penutupan. Perkenankan saya sebagai pembawa acara menutup agenda malam ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian live streaming agenda refleksi IMM UGM akan saya akhiri. Mohon maaf apabila selama membawakan agenda ada kesalahan yang tidak disadari maupun disadari. Terima kasih telah menonton live streaming hingga malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bergelebarkan panji-panji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sejarah